Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarbini Haira, Kepala Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan, ingin mengabarkan kepada Anda bahwasanya kami sekarang berada di Jakarta dalam rangka hari ulang tahun Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ke-104 pada tanggal 1 Maret tahun 2023 yang dipusatkan di lapangan Monas, Jakarta. Yang menjadi inspektur upacara pada HUT Damkar kali ini yakni Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Tito Karnavian, yang turut hadir yaitu para gubernur seluruh Indonesia, bupati wali kota seluruh Indonesia, para kepala dinas damkar provinsi dan kabupaten kota, dan para pejabat teras di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini jajaran Direktur Jenderal Bina Adwil seperti Bapak Indra Gunawan, Sekretaris Direktur Jenderal Bina Adwil. Dalam hari ulang tahun Damkar yang ke-104 ini juga dimaksudkan untuk memperkuat eksistensi sub urusan kebakaran melalui implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi dan Kabupaten Kota. Sub urusan kebakaran ini harus diperkuat karena bukan hanya melakukan pemadaman kebakaran, tetapi juga melakukan penyelamatan terhadap binatang-binatang yang mengganggu eksistensi kehidupan masyarakat. Kemudian Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian menegaskan kembali bahwasannya pentingnya kemandirian pemadam kebakaran menjadi dinas damkar provinsi dan kabupaten kota, minimal TPC. Untuk lebih meyakinkan, mari kita saksikan arahan dari Dirjen Bina Adwil dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Dan untuk jenjang terampil sebanyak 345 orang, serta jenjang yang lebih tinggi yaitu analis pertama sebanyak 199 orang. Berdasarkan data juga, karena keputusan Kemendagri akan memberikan relawan damkar atau disingkat RK, saat ini sebagai wujud partisipasi publik telah juga terrekrut sebanyak 23.545 relawan damkar di seluruh Indonesia. Sebagaimana yang ujung berbaju merah, itu adalah wujud partisipasi publik karena jumlah petugas damkar yang masih terbatas. Tema upacara hari ini adalah pemadam kebakaran dan penyelamatan tangguh, rakyat tumbuh, Indonesia maju. Rangkaian penyelenggaraan upacara peringatan HUT ke-104 pemadam kebakaran dan penyelamatan diantaranya adalah acara inti upacara peringatan HUT dengan Bapak Menteri Dalam Negeri sebagai inspektur upacara. Acara tambahan diantaranya adalah penyerahan hadiah juara nasional Firefighter Skill Competition tahun 2023. Perlu kami lakukan dan pasukan yang berjumlah 1.376 orang, dan para pasukan mengenakan berbagai jenis seragam pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan tugas fungsi berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2012 tentang pakaian dinas sebagai aparatur sipil negara. Oleh karenanya, sebagaimana terdisplay oleh peserta upacara, berbagai macam pakaian petugas pemadam kebakaran. Upacara hari ini HUT ke-104 pemadam kebakaran dan penyelamatan diselenggarakan hari Rabu tanggal 1 Maret bertempat di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Demikian yang dapat kami laporkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya dengan hormat mohon perkenan Bapak Menteri Dalam Negeri menjadi inspektur upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-104
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indonesia. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Tito Karnavian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi. Pagi. Sekali lagi. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Terima kasih. Yang terhormat pimpinan Komisi DPR RI, kemudian yang mewakili Bapak Panglima TNI, yang mewakili Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika, Wabil Khusus Penjabat Gubernur DKI, Bapak Heru, terima kasih banyak Bapak. Kami telah dibantu sehingga dapat melaksanakan acara ini di tempat ini dengan segala dukungan dari. Kemudian rekan-rekan pejabat eselon 1 Mendagri dan lembaga yang hadir, rekan-rekan Padera, ini ada selain gubernur di DKI, ada beberapa bupati wali kota yang hadir di sini. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan juga yang mungkin mendengar melalui live streaming. Yang saya hormati rekan-rekan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Kepala Perangkat yang membidangi pemadam kebakaran penyelamatan, dan tentunya yang saya cintai para petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan serta hadirin undangan yang berbahagia. Kita kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan nikmat sehat dan kekuatan untuk hadir pada acara puncak dalam rangkaian hari ulang tahun, yaitu upacara hari ulang tahun ke-104 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang kita laksanakan di Jakarta, di jantung ibu kota, di lapangan Monas yang merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Bapak-bapak dan sekalian, kalau kita melihat usia dari pemadam kebakaran penyelamatan ini sudah mencapai usia ke-104. Tadi kita sudah mendengar bagaimana sejarah Satuan Pemadam Kebakaran Penyelamatan sejak zaman Belanda dan berlanjut di zaman Jepang, di zaman kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Usia yang sangat panjang, lebih dari 1 abad. Tidak banyak organisasi yang mampu untuk survive dalam waktu yang sangat panjang tersebut, lebih dari 1 abad. Ada organisasi yang muncul tahun, 2 tahun, atau berapa tahun kemudian berganti lagi namanya atau dibubarkan. Oleh karena itu, tanggal 1 Maret 2023 yang merupakan hari ke-104 ditetapkannya ulang tahun pemadam kebakaran dan penyelamatan, ini penting bagi kita untuk melakukan evaluasi dan apa yang harus kita lakukan ke depan. Evaluasi yang perlu kita lakukan tentu hal yang sangat positif, bahwa pemadam kebakaran penyelamatan baik sebagai organisasi maupun sebagai fungsi masih bisa tetap eksis selama 104 tahun. Dan ini hanya bisa terjadi ketika kita mampu beradaptasi dengan situasi dan perkembangan yang ada, terlebih lagi adalah situasi masyarakat, sistem politik dan pemerintahan.
Satuan Pemadam Kebakaran lahir karena kebutuhan masyarakat, kebutuhan rakyat, kebutuhan pemerintah, bangsa dan negara, karena memang ada ancaman bagi masyarakat, yaitu kebakaran, dan keperluan untuk melakukan rescue atau penyelamatan yang lain di luar penanganan kebakaran. Zaman kolonial, kebutuhan itu ada, baik zaman Belanda maupun Jepang, dan juga di zaman saat ini setelah kita merdeka. Di saat kita merdeka, kita juga mengalami dinamika pergantian sistem politik, pemerintahan, dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dan saat ini kita memasuki sistem politik dan pemerintahan yang disebut dengan demokrasi. Dalam konsep demokrasi ini, demos dan kratos, pemerintah atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Maka berbeda cara kita bertindak. Semua komponen bangsa hanya bisa survive kalau mendapat restu dari rakyat, public consent, dan mendapat dukungan rakyat, public legitimacy. Ini beda di sistem misalnya otokrasi, kekuasaan di tangan satu orang, seperti di Brunei misalnya, di bawah seorang sultan, di Saudi di bawah seorang raja. Loyalitas dan survive, seluruh elemen yang ada di negara itu, loyalitasnya adalah kepemimpinan tunggal. Di negara-negara yang oligarki, yang dikuasai oleh sekelompok elit, maka yang survive adalah yang bisa mendapatkan restu dan dukungan dari elit tersebut. Tapi di era demokrasi, sistem pemerintahan demokrasi, yang bisa survive adalah yang bisa mendapatkan dukungan dan restu dari yang memiliki kekuasaan, yaitu rakyat. Demos rakyat, kratos kekuasaan. Oleh karena itulah, dalam konteks ini, survival dari pemadam kebakaran dan penyelamatan ini karena mampu beradaptasi di tengah-tengah, selain memang kebutuhan dari rakyat, kebutuhan masyarakat, adanya ancaman yang nyata, kebakaran dan penyelamatan, tapi kemampuan untuk beradaptasi kepada perubahan sistem politik pemerintahan dan kehidupan masyarakat berbangsa negara. Untuk itulah, dalam rangka survival ke depan, maka kita pemadam kebakaran dan penyelamatan harus tunduk, loyal, dan berusaha kepercayaan publik, public consent, untuk mendapatkan restu dan legitimasi, baru akan bisa survive ke depan. Inilah kenyataan yang kita hadapi dan cepat beradaptasi. Dalam konteks untuk mendapatkan kepercayaan publik ini, maka kunci utamanya adalah profesionalisme. Saya minta seluruh personel dan stakeholder lain, termasuk masyarakat, termasuk relawan, para pimpinan, para pengguna pemadam kebakaran, harus membawa pemadam kebakaran ini sebagai fungsi organisasi yang profesional. Jangan berhenti untuk berlatih. Sesuaikan kemampuan dan latihan dengan tantangan yang ada. Karena negara kita adalah negara besar. Negara Indonesia tidak hanya dikuasai oleh urban atau perkotaan, tapi juga ada rural atau pedesaan. Dan pedesaan kita juga beragam. Ada yang gunung, lembah, sungai, danau, kepulauan, yang memiliki tantangan di bidang kebakaran dan juga tantangan di bidang perlunya penyelamatan yang spesifik berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Sehingga materi-materi pelatihan selain latihan-latihan dasar pemadaman kebakaran dan penyelamatan, juga diperlukan pelatihan-pelatihan khusus di daerah-daerah yang spesifik sesuai dengan tantangan. Kemudian juga
lain tidak berhenti untuk belajar dan berlatih. Saya juga minta terus untuk mengembangkan wawasan, mengembangkan jiwa profesionalisme untuk mengabdi kepada rakyat. Karena kunci dari profesionalisme adalah pengabdian, salah satu di samping pelatihan. Ini harus ditanamkan betul kepada seluruh segenap stakeholder, baik pengguna maupun juga seluruh anggota pemadam kebakaran dan penyelamatan, untuk selalu melakukan mengedepankan langkah-langkah profesional, tidak berlebihan, apalagi yang dapat membuat rakyat ini terganggu, sakit dan lain-lain karena keterlambatan, kebakaran sudah habis baru datang, kebakaran terjadi, barangnya sebetulnya rumahnya nggak kena, barangnya kok hilang misalnya. Nah, ini harus dijaga betul moral attitude, tindakan-tindakan moral rekan-rekan sekalian, dan kemudian di samping kebakaran kedepankan juga fungsi-fungsi penyelamatan bersama-sama dengan stakeholder lain. Sehingga itu kepala Badan SAR, NAS, Search and Rescue, pencari penyelamatan, tentu kita berkolaborasi. Kita memanfaatkan saling dukung-mendukung karena memang pekerjaan-pekerjaan tantangan yang ada di negara besar ini tidak ringan. Kedepankan fungsi penyelamatan. Saya paham tadi sudah disampaikan oleh Dijen Akwil, jumlah personel anggota saya nggak mau sebutkan lagi, di situ sudah ada dalam sambutan saya. Tapi saya melihat bahwa yang menarik adalah ada animal rescue, jadi menyelamatkan binatang. Itu jumlahnya 35.360 kejadian, 67%. Bahkan ada yang menangani melepaskan cincin di jari, 3.500 kejadian. Ini menarik. Ini cincin tapi kemudian tidak dilepas-lepas. Yang menyelamatkannya kepada kebakaran. Yang nggak boleh terjadi, cincin kawinnya diambil terus kawin lagi. Nah ini menarik. Itu yang dikedepankan. Karena kenapa di luar negeri juga begitu. Bahkan ibu-ibu yang melihat ada kucingnya ada di naik ke atas pohon, itu panggilnya pemadam kebakaran melalui layanan cepat kepada kebakaran, dan itu mendapatkan apresiasi yang tinggi. Langkah-langkah humanis seperti ini, langkah-langkah humanis seperti ini yang membuat rakyat akan cinta dan akan memberikan restu serta memberikan dukungan, sehingga pemadam kebakaran dan penyelamatan tidak hanya eksis 104 tahun, 200, 300, 1000 tahun, bahkan sampai kiamat tetap ada fungsinya. Terakhir yang disampaikan, saya mohon kepada rekan-rekan kepala daerah, tolong, karena masih ada beberapa daerah, kemudian belum semua daerah memiliki organisasi pemadam kebakaran penyelamatan. Kabupaten dan kota baru 120 dari 416 kabupaten kota. Ini mohon yang belum, kalau memang ya Pak, kami nggak ada kebakaran, tapi kan ada masalah-masalah yang memerlukan penyelamatan. Ini tolong dibuat organisasinya, bisa berdiri sendiri. Betul. Kalau beban kerjanya tidak terlalu berat, tidak terlalu berat, bisa digabung dengan fungsi yang lain. Misalnya Satpol PP dalam satu kesatuan, tapi fungsinya tetap ada sesuai dengan beban kerja tiap daerah yang tidak sama dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Minimal tipe C lah. Betul. Nanti kalau masalah tipe ini tanya mungkin kepada Pak Dijen Akwil. Dan saya terima kasih pada dikasih Pak Dijen Gubernur. Nanti pelatihnya bisa kita kirim untuk ke seluruh Indonesia. Ya. Kemudian juga
tolong rekan-rekan daerah optimalkan peran dinas kebakaran penyelamatan untuk memberikan pelayanan perlindungan masyarakat melalui prioritas mengalokasikan anggarannya. Kalau yang PAD-nya besar, ya saya paham nggak akan sulit. Tapi yang PAD-nya kecil, mungkin tetap diberikan slot paling tidak minimal untuk bisa membuat fungsi pemadam kebakaran berjalan dan dimanfaatkan. Kemudian juga terima kasih kepada seluruh relawan pemadam kebakaran yang bekerja dengan sukarela untuk membantu dalam rangka menangani kebakaran dan sekaligus juga menyelamatkan rakyat. Untuk itu mohon juga kepada rekan kepala daerah percepat pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran atau disingkat dengan Redcar sampai ke level pemerintahan terbawah. Ya, bukan untuk kepentingan politik, tapi untuk kepentingan rakyat, penyelamatan dan kebakaran. Ya. Kemudian lakukan penguatan kapasitas SDM pemadam kebakaran, bukan hanya kapasitas SDM dalam arti latihan dan lain-lain, termasuk juga perlu dipikirkan masalah kesejahteraannya. Ini kalau udah kesejahteraan tepuk tangannya paling rame. Itu nanti akan kita evaluasi memang. Termasuk yang masih belum statusnya ASN itu. Amin. Tapi juga lengkapi dengan peralatan yang baik. Karena peralatan teknologi selalu bergerak, selalu berkembang. Untuk itu, kalau memang ada anggarannya, ya adakan teknologi baru di bidang penyelamatan kebakaran untuk memperkuat kemampuan. Tahun seperti di Jakarta sudah banyak sekali apartemen tinggi. Kalau terjadi kebakaran tingkat atas seperti apa, tangga dan lain-lain. Kemudian juga militansi anggota juga harus tetap terjaga, militansi. Tapi harus ingat bahwa pemadam kebakaran dan penyelamatan adalah sipil, satuan sipil, civilian in uniform, sipil yang berseragam, memiliki jiwa militansi, tapi bukan militer, tapi berjiwa sipil dan tunduk pada aturan-aturan sebagai pegawai negara, pegawai negeri sipil. Terakhir tentunya kita mohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kiranya pada HUT ini kita akan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semua tetap diberikan kesehatan dan mampu menangani tugas-tugas dengan baik di bawah bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profesi adalah profesi yang sangat mulia, profesi yang membantu dan menolong rakyat. Insya Allah juga akan mendapatkan pahala berlimpah selamat dunia akhirat. Akhirnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik tingkat pusat, pimpinan kementerian, lembaga, pusat dan juga daerah yang telah selama ini membantu bekerja sama untuk terus menjaga eksistensi dan membantu kegiatan-kegiatan fungsi pemadam kebakaran dan penyelamatan sehingga saat ini terus survive. Akhirnya saya mengucapkan selamat memperingati hari ulang tahun ke-104 pemadam kebakaran penyelamatan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkati kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mimbar upacara menuju tenda kehormatan.
lomba kategori Survivor, Kabupaten Bogor 1. Ini DKI. Tapi ini aku yang maju nih, kenapa ketemu lagi? Dan mohon berkenan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dapat menyerahkan piala dan piagam didampingi Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan. Juara favorit Kota Makassar. Dan juara umum Firefighter Skill Competition Kabupaten Bogor. Bogor lagi. Dan piagam penghargaan diberikan kepada penjabat Gubernur DKI Jakarta atas dukungan kerjasama dalam peringatan HUT ke-104 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2023 di Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya kami persilakan untuk berfoto bersama. Baik, terima kasih. Juara 1 lomba kategori Survivor, Kabupaten Bogor 1. DKI. Tapi ini aku yang maju nih, kenapa ketemu lagi? Dan mohon berkenan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dapat menyerahkan piala dan piagam didampingi Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan. Juara favorit Kota Makassar. Dan juara umum Firefighter Skill Competition Kabupaten Bogor. Bogor lagi. Dan piagam penghargaan diberikan kepada penjabat Gubernur DKI Jakarta atas dukungan kerjasama dalam peringatan HUT ke-104 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2023 di Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya kami persilakan untuk berfoto bersama. Baik, terima kasih. Di akhir upacara perlu saya laporkan bahwa ada hujan yang mengguyur, namun tak mengurangi semangat para pejuang-pejuang api. Semoga di hari ulang tahun Damkar dan Penyelamatan yang ke-104 yang dipusatkan di lapangan Monas, Jakarta pada tanggal 1 Maret tahun 2023, anggota Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan semakin bersemangat dalam rangka melakukan pemadaman api dan melakukan tindakan penyelamatan. Saya Sarbini Haira melaporkan dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.